Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dengan NIM 1303213446 dari kelas IT 4503. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat ihsan, iman sehingga kita bisa sehat walafiat hingga saat ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan tugas besar pendidikan agama Islam, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala atau Rasul mengenai tingkah laku yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Nah, sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma, serta qiyas. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan, yang sifatnya dia mengikat dan apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata, sesuai syariah hukum Islam. Jenis-jenis hukum Islam. Yang pertama ada wajib. Wajib adalah segala sesuatu atau perbuatan yang kita kerjakan akan mendapat pahala dan jika kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi jika ditinggalkan tidak apa-apa dan tingkatannya tidak sampai ke tingkatan wajib. Yang ketiga ada haram. Haram adalah sesuatu atau perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa atau siksaan. Dan jika ditinggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Yang selanjutnya ada makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Dan yang terakhir adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Jadi dikerjain boleh, ditinggalkan juga boleh. Urutan pengambilan hukum Islam yang pertama berdasarkan Al-Quranul Karim. Setelah itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan selanjutnya melalui ijtihad, lalu melalui qiyas. Di sini ada beberapa fungsi atau peranan Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk atau al-huda. Yang kedua sebagai al-mau'izah, yaitu sebagai nasihat. Yang ketiga sebagai al-furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan yang terakhir sebagai asyifa, yaitu obat. Peran Al-Quran di sini, saya ambil peran Al-Quran untuk kehidupan manusia, yaitu antara lain menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. Jadi sejarah-sejarah dirangkum dalam Al-Quran supaya kita bisa belajar lebih baik dari umat-umat sebelumnya. Yang kedua, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir, memantapkan iman dalam Islam. Yang kedua, ada peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Antara lain sebagai ilmu hukum, sejarah Islam, tentang pendidikan agama Islam, ilmu tauhid, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah fungsi sunnah. Sunnah adalah penguat atau takkid hukum dalam Al-Quran. Fungsi sunnah juga sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dan fungsi sunnah juga sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya di Al-Quran belum ada hukum-hukum yang jelas, diaturlah dengan as-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada fungsi ijma. Ijma itu untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Karena sekarang Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat sudah tidak ada lagi di dunia, maka diadakanlah ijma atau ijtihad para ulama yang dimana keputusan-keputusan penting bakal diambil sama ulama-ulama tertinggi. Yang selanjutnya ada fungsi qiyas. Fungsi qiyas itu sendiri seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, untuk menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru atau belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan, sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Jadi kalau misalnya di era-era sebelumnya belum ada hukum yang mengatur tentang sesuatu yang ada di sekarang, di zaman sekarang, itulah fungsinya qiyas. Jadi kesimpulannya, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan. Sifatnya dia mengikat
Dan apabila kita sebagai seorang muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melanggar hukum tersebut, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.